Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Mari kita bahas tentang kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Contohnya, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, bukit, lembah, delta, pantai, tanjung, sungai, selat, danau, rawa, teluk, dan laut. Selanjutnya kita bahas tentang kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Contohnya, bendungan, sawah, jalan, jembatan, stasiun kereta api, terminal, bandara, perumahan, dan pelabuhan. Selanjutnya kita bahas tentang bentang alam. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, mari kita belajar tentang nama pulau beserta bentang alam secara umum. Yang pertama, Pulau Jawa. Bentang alam secara umum Pulau Jawa. Gunung di Pulau Jawa ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Semeru, Gunung Salak, Gunung Bromo. Lembah Green Canyon, Lembah Dieng, Lembah Kaliurang. Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo. Dataran rendah Madiun, dataran rendah Surakarta, dan dataran rendah Semarang. Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Pantai Anyer, dan Pantai Klayar. Selanjutnya, Pulau Sumatera. Bentang alam secara umum di Pulau Sumatera. Gunung yang ada di Pulau Sumatera yaitu Gunung Merapi, Gunung Kerinci, Gunung Sinabung, Gunung Talang. Lembah yang ada di Pulau Sumatera yaitu Lembah Asahan, Lembah Anai, Lembah Harau, Lembah Ngarai Sianok. Bukit yang ada di Pulau Sumatera yaitu Bukit Barisan, Bukit Kayangan, Bukit Pasai, Bukit Minangkabau. Sungai yang ada di Pulau Sumatera yaitu Sungai Musi, Sungai Siak, dan Sungai Kampar. Dataran rendah yang ada di Pulau Sumatera yaitu Dataran Rendah Asahan, Dataran Rendah Muaro Jambi, dan Kuto Jambi. Pantai yang ada di Pulau Sumatera yaitu Pantai Iboy, Pantai Sorake, Pantai Carocok, Pantai Trikora. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat Gunung Kinambali, Batu Tilan, Halau-Halau, dan Gunung Batu Brok.
Lembah yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Lembah Bawang, Lembah Danum, Lembah Kahung, dan Lembah Durian. Bukit yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Bukit Saran, Bukit Rimpi, Bukit Matangkaladan. Sungai yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Sungai Kapuas, Sungai Pawan, Sungai Martapura, Sungai Mahakam, dan Sungai Mentaya. Dataran rendah yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Selor, Redeb, Pulau Kapuas, Ketapang. Dan pantai yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Pantai Lamaru, Pantai Kemala, Pantai Benua Patra, Pantai Beras Basah, Pantai Biduk-Biduk, dan Pantai Angsana. Pulau Sulawesi. Bentang alam secara umum Pulau Sulawesi, gunung yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Gunung Latimojong, Gunung Tondano, Gunung Klabat, Gunung Soputan. Lembah yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Lembah Lemelu, Lembah Rama, Lembah Biru. Bukit yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Bukit Barui, Bukit Luwu, dan Dataran Tinggi Wajo. Sungai yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Sungai Maraleng, Sungai Pose, dan Sungai Maraju. Dataran rendah yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Mamuju, Maros, dan Bulukumba. Pantai yang ada di Sulawesi yaitu Losari, Dato, Lakeba, dan Pulisan. Pulau Papua. Bentang alam secara umum Pulau Papua. Gunung yang ada di Pulau Papua yaitu Gunung Puncak Jaya, Gunung Puncak Mandala, Gunung Trikora. Lembah yang ada di Pulau Papua yaitu Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bukit yang ada di Pulau Papua yaitu Bukit Karang, Bukit Kobre, Bukit Tungkuwiri. Sungai yang ada di Pulau Papua yaitu Sungai Digul, Sungai Membramo, Sungai Undir. Dataran rendah yang ada di Pulau Papua yaitu pesisir Arapuru, Merauke, pesisir selatan Papua. Pantai yang ada di Pulau Papua yaitu Pantai Teluk Triton, Lampu Satu, Barake, Pantai Pulau Kepulauan Maluku. Bentang alam secara umum di Kepulauan Maluku. Gunung yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Gunung Binaya, Gunung Gamalama, Gunung Dukono, Gunung Gamkonora. Lembah yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Lembah Alimato, Lembah Agro, Lembah Manulesa. Bukit yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Bukit Masbait, Bukit Laguna, Bukit Tidore. Sungai yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Sungai Yaro, Sungai Apu, dan Sungai Eti. Dataran rendah yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Kei, Morotai, Seram. Pantai yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Pantai Ora, Pantai Guarici, Pantai Tobelo, Pantai Natsepa. Pulau Bali. Bentang alam secara umum Pulau Bali. Gunung di Pulau Bali yaitu Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Bratan. Lembah yang ada di Pulau Bali yaitu Lembah Bidadari, Lembah Pantunan, dan Tukat Melangit. Bukit yang ada di Pulau Bali yaitu Bukit Belong, Bukit Campuhan, Bukit Batu Kursi. Sungai yang ada di Pulau Bali yaitu Sungai Badung, Sungai Petanu, Sungai Nyuling. Dataran rendah yang ada di Pulau Bali yaitu Dataran rendah Gianyar, Tabanan, Buleleng. Pantai yang ada di Pulau Bali yaitu Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan Pantai Jimbaran. Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alam secara umum Kepulauan Nusa Tenggara yaitu gunung yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Gunung Rinjani, Tambora, Kalimutu, dan Egon. Lembah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Lembah Rinjani, Lembah Hijau Lombok, Lembah Paundoa. Bukit yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Bukit Wairinding, Bukit Mandoo, Bukit Merese. Sungai yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Sungai Wanokaka, Sungai Tuasene, dan Sungai Powu.
Dataran rendah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Lombok, Sumbawa, Flores. Pantai yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Senggigi, Selong, Belanak, Gili Trawangan, dan Lasiana. Selanjutnya kita belajar tentang iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Curah hujan tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sekarang kita belajar menentukan ide pokok pada suatu bacaan. Di sini ada bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Kita langsung tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Paragraf pertama, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga ide pokok dari paragraf pertama adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf yang kedua, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga ide pokok paragraf kedua adalah faktor iklim yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf yang ketiga, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf ketiga, yaitu faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf keempat, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga kita bisa menentukan ide pokok paragraf keempat, yaitu air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf kelima, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf 5, yaitu faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf ke-6, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga ide pokok dari paragraf 6 yaitu manusia mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Dan yang paragraf terakhir, paragraf ke-7, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf ke-7, yaitu faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Ada 2 persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, Indo-Malayan, meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, pertama, jenis merantian sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. 3, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya.
Kelima, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Selanjutnya yang kedua itu Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, yang pertama, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Selanjutnya kita pelajari tentang persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Persebaran fauna di Indonesia yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatik. Mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, dan bekantan ada di daerah sini. Reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah yaitu tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Weleh. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang huni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australia mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru, pohon pemanjat, berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Sekarang kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila pertama, mempersilahkan teman yang melaksanakan peribadahan. Sila kedua, contohnya menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, contohnya menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila keempat, contohnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima, contohnya mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang dicentang berwarna hijau, itu contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang dicakra berwarna merah, itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.